Doaku selalu mengajak teman-teman membagikan karya di ruang publik itu, semakin banyak karya di ruang publik, itu setidaknya menciptakan ruang kemungkinan untuk ruang publik ini kembali humanis, Mas. Halo, ketemu lagi dengan saya, Kus Indarto di acara Kota Seni Kita. Saya kedatangan tamu seorang seniman jalanan. Gitu ya kira-kira, Nggih, seniman jalanan. Namanya Digi Sigit. nggih, saya. Saya nunggu-nunggu tapi... Oh ada ya, oh saya pakai kacamata. Oh orangnya nih. Halo Git, apa kabar? Nggih, pangestunya, Mas. Ya. Baik. Ya ini nanti bisa bahasa campuran ini ya, bahasa Nggih. Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa walian. Bahasa walian ya. Kita tahu karya-karya Digi Sigit ini ada di banyak kawasan di Jogja dan dia juga beberapa kali pameran di luar negeri dengan karya street art, Nggih. karya-karya jalanan, seni rupa jalanan. Nah, saya pengen tahu kira-kira kalau menurut definisimu ya, Kit, street art itu karya seperti apa sih? Eh, Karya seni rupa yang diletakkan di ruang publik. Eh, Secara visualnya seperti itu, terus secara prakteknya dia tidak terkait dengan satu atau agenda yang formal, Mas. Artinya bisa dalam bisa dalam satu program festival kesenian yang formal atau bisa dibilang dalam tanda kutip legal, ada yang ada juga yang secara sporadik, artinya tanpa ada satu festival pun, tanpa ada satu acara pun, karya itu muncul. Nah, itu street art. Jadi seringkali kan antara public art dan street art ini jadi diskusi karena jadi ada diskusi karena kadang ada dicampur aduk, Mas. Artinya persepsinya itu seringkali ada miss gitu. Kalau agendanya selalu melulu agenda yang legal, yang formal, ya itu public art gitu. Tapi kalau bisa formal dan bisa nggak tergantung dengan satu program festival atau sebuah acara, ya itu street art. Dan street art itu ya selalu muncul dengan ini ya, atau bisa minjem bebas gitu ya, Mas. Artinya bisa setiap saat dia muncul, tidak terkait dengan satu acara resmi gitu-gitu gitu. Jadi kalau kemarin misalnya teman-teman seniman patung membagikan karyanya di ruang publik, mendisplay karya di ruang publik, kalau menurut aku pribadi itu masuknya di public art, bukan di street art. Tapi juga ada di luaran sana pematung-pematung yang masang instalasi patungnya dengan bahan kayak guling gitu, Mas, kayak bantal gitu. Tapi bentuk kayak orang manjat-manjat tiang listrik gitu. Tapi itu sporadik, itu senimannya secara mandiri juga, itu juga sifatnya street art. Itu meletakkan karyanya di ruang publik, itu tidak sekedar atau tidak hanya public art, tapi dia praktek street art gitu, Mas. Oke. Nah, karyamu itu adalah karya visual banyak dua dimensi, tapi ditempatkan di ruang-ruang yang katakanlah bisa tiga dimensi atau apapun yang kemudian disebut, ada yang mengatakan mungkin mural, mungkin graffiti, mungkin stencil art. Nah, pilihan itu kan yaitu soal pilihan-pilihan akademis barangkali ya. Nah, kalau menurutmu karyamu jenis apa ini? Ada satu identifikasi yang Mas, menggabungkan. Jadi istilahnya stencil graffiti. Oke. Ya, itu graffiti ya kayak artinya graffiti sendiri coretan ya, ekspresi di ruang publik yang coretan ini memang lebih banyak ke bentuk-bentuk font gitu, itu graffiti. Tapi sifat meletakkan di ruang-ruang publik itu tadi, jadi karyaku dengan teknik stensil ini
itu juga lalu masuk ke identifikasinya stensil graffiti karena karya stensil yang diperlakukan dengan spiritnya graffiti. Jadi secara spontan dia merespon ruang publik, terus membaginya di ruang publik, gitu. Karena kan juga karena kalau ngomong stensil di seni grafis sering kali atau lebih banyak stensil ini diperlakukan sebagai karya fan art pada umumnya, yaitu di media kertas terus di display, di frame terus di display di satu pameran atau di ruang gitu. Tapi karena aku sebenarnya Pak justru pengen cerita duluan nih Mas, sebelum ditanya. Ya. Oke. Jadi dulu kan kebetulan aku punya berkesempatan belajar di seni grafis kampus ISI. Ya. Nah, di ISI juga, ISI, Institut Seni Indonesia. Institut Seni Indonesia itu kampus tercinta. Nah, di seni grafis ini bagian dari seni rupa, yaitu ada lukis sama patung sama seni grafis. Nah, waktu kuliah dulu sama teman-teman ini aku sering ini ya jadi malah merasa terganggu dengan keresahan teman-teman yang keluar mungkin juga yang lain juga ngertiin kalau wah seni grafis iki kaya anak tiri gitu. Mengingat seni lukis apresiasinya bagus, seni patung juga apresiasinya bagus, artinya value-nya, nilainya itu ditafsirnya cukup lebih tinggi daripada seni grafis gitu. Ya. Wah, terus muncullah statement atau keluhan dari teman-teman, wah seni grafis ki kaya dianak tirikan yo ngono. Ya karena mengingat juga ada situs kebudayaan kita Bentara Budaya itu punya trienal Mas, itu 3 tahun sekali gitu kan. Memang minim pewacanaan seni grafis untuk di Indonesia sendiri sangat minim. Enggak sepopuler lukis sama patung gitu. Ketambahan lagi mungkin aku terus mikirnya gini, ya juga mungkin oke, alhamdulillah itu benar ya, keresahan teman-teman itu benar, seni grafis dianaktirikan. Terus aku mikir apa sebabnya? Salah satunya aku nemu, oh jangan-jangan karena medianya. Cetakan 1 sampai 10 itu semua di atas kertas gitu. Sedangkan media sendiri kertas itu kan di kita juga mengalami penurunan value ya. Karena ada bandingannya kanvas. Kalau karya di kertas, buku murah gitu. Nyon sewu. Terus yang di kanvas itu mahal. Itu juga kali ya. Jadi grafis jadi value-nya turun, terus kekuatan reputasinya, kekuatan penggandaannya ini dianggap justru yang bikin lemah, yang bikin seni grafis lemah. Terus kalau nggak ada penggandaan ya itu bukan seni grafis, itu justru kekuatan seni grafis. Nah, dari diskusi sama teman-teman di kampus itu, terus aku mikir, oke, nah kalau cetakan 1 itu di tembok, cetakan 2 di seng, cetakan 2 di kayu, di triplek, cetakan keempat di kaca, terus cetakan 1 di Jogja, cetakan 2 di Jakarta, itu terus bagaimana gitu kan. Oke, sedangkan dari sekian teknik di seni grafis ini, stensil salah satunya, dan stensil menurutku paling pas untuk untuk praktek kesenianku. Jadi karena kegelisahan itu, lalu aku mempraktekkan Mas. Oke, aku bawa masternya, aku jalan nemu spot bagus, aku pasang. Cetakan 1 di tembok, cetakan kedua, oh itu ada seng amoh, wah aku pasang di sana. Terus, nah kalau cetakan 1-nya, apalagi nanti ngomong soal beda lokasi, sampai punya kesempatan ada beda negara, ini aku akhirnya nemu lah ini kekuatan seni grafis. Jadi penggandaan itu lagi-lagi bukan melemahkan. Berarti ini lebih pada upaya karya seni hak grafis itu yang bisa istilah akademisnya omnipresent gitu ya. Bisa hadir di mana-mana. Dalam satu waktu pun juga bisa gitu ya. Nah, sekarang jadi problem bagaimana Anda berkarya di media-media di luar ruang itu. Dan prosesnya, apakah sama dengan seperti halnya seniman seni rupa dengan melukis, atau ada proses yang lebih khusus ketika Anda berpraktek di situ? Mungkin bisa dijelaskan singkat padat. Gitu. Ada Mas, melihat lokasi itu, kalau bahasanya
situasi politiknya, sosiologinya itu pengaruh sekali. Karena masang nyun sewu enggak terus kita mendiskreditkan atau membedakan, tapi ini ngomong soal toleransi publiknya juga. Ya. Saya masang di Pairo Taman sama masang di Tugu kemarin itu beda. Artinya rasa rileksnya beda. Kalau di Pairo Taman apa di dekat kampus seni gitu, masyarakatnya sudah terbiasa dengan aktivitas kesenian, nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba ada reaksi yang justru kontra gitu ya Mas. Tapi kalau di Tugu misalnya seperti tempat-tempat yang benar-benar cair gitu, itu justru lebih seniman harus dituntut lebih ya bukan kalau waspada kayaknya negatif. Artinya lebih bisa teliti lagi, Peka gitu peka, ya, peka lingkungan ya. peka lingkungan dan ngomong cuaca kalau di jalan Mas. Yang berikutnya ya estetiknya, artinya tidak bisa sebebas waktu kita kerja studio dan memamerkannya di pameran, di galeri. Artinya kalau kita ngomong soal kejujuran, ketelanjangan, bisa aja semiotika yang kita pilih adalah manusia tanpa baju, gitu bisa Mas. Tapi kalau kita meletakkan karyanya di ruang publik, itu sangat mustahil, itu nggak bisa. Karena yang lihat dari adik-adik kecil sampai orang tua dengan background macam-macam. Jadi ya seniman yang metodenya membagikan karya di ruang publik harus lebih jeli lagi, harus lebih teliti. Kebebasan seniman bukan juga hilang enggak Mas, tapi artinya ya kita harus tepo-tepo kalau bahasa Jawa nih. Tepo-tepo nggak bisa sesemerdeka kita waktu kita kerja di studio, nggak bisa. Nah, Kit, menariknya gini, karya Anda tampaknya yang saya amati itu selalu ada visual dan di dalam visual itu ada teks ya, teks. Tampaknya kok Anda punya semacam message ya, pesan. Kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan secara global dari karya-karyamu bertahun-tahun di jalanan itu, karya-karya street art itu atau stencil art itu ingin memberi pesan apa sih kira-kira? Sebenarnya poinnya di value humanis Mas. Iya. Maksudnya itu juga fungsi seni, artinya mungkin masyarakat sibuk ya dengan ya nggak naif, artinya semua tidak ada yang gratis iya, tapi artinya juga kadang kita sibuk dengan sesuatu kebendaan atau material yang kadang kita lupa ya empati, solidarity, terus tenggang rasa gitu. Dan saya sangat bersyukur karena Jogja termasuk yang awet Mas untuk empati, untuk tenggang rasa, untuk tepos liro itu. Cuma artinya bukan lantas persoalan kemanusiaan ini aman juga di Jogja, enggak gitu. Dan aku meletakkan kerennya enggak cuma di Jogja, artinya kalau konsentrasiku aku lebih tertarik untuk ngomong ya problem-problem kemanusiaan Mas, dan realisme sosial yang aku temui. Makanya agak kiri-kiri ini ya, ke kiri-kirian kemanusiaan Mas. Saya nggak ngerti kanan dan kiri. Ya, aku kiri loh ya, kamu kanan. Iya, itu lebih. Dan ini ya, seniman, aku kalau boleh minta pengestu, aku menggunakan fungsi seniman sebagai salah satu kontrol kolektif peradaban kebudayaan kita Mas. Selok ya. Ternyata ini ya, ada nilai-nilai moral pada mural ya. Ada moral dalam mural. Nah, itu menarik. Ya, bisa dijelentrehkan lebih lanjut tentang nilai-nilai moral dalam peradaban. Sangar ini. Tapi yang perlu, iya. Ya seperti awalnya Mas. Saya di samping tadi di kampus selalu dengar diskusi kegelisahan atau kekecewaan atau apapun itu, apa artinya ya kalau terus grafis merasa dianaktirikan di ranah seni rupa. Ketambahan lagi saya melihat ruang publik kita Mas, aku kok rada izin gitu ya kalau Jogja ini sama publik dikasih penghargaan. Ada 3 penghargaan yang itu kekayaan non migas yang sebenarnya harus kita syukuri dan kita jaga bareng. Kota pendidikan, kota kebudayaan, dan kota kesenian. Nah, tapi yang aku jadi malu karena ketika kita melihat ruang publik kita, apakah iya itu merepresentasikan kota pendidikan ruang publik kita saat ini? Apakah iya carut marutnya ruang publik kita itu
mempresentasikan bahwa Jogja adalah kota kebudayaan. Nah, metode kekaryaanku juga salah satu untuk ikut andil aktif mempertahankan itu, Mas. Ya kalau gimana, tahu-tahu nyun sewu ya, ada gambar kelamin cowok gede-gede gitu di tembok, terus aku nggak kebayang dan nggak tega kalau ada adik-adik SD pulang sekolah jalan kaki. Tanpa disadarin, satu sisi kita ngomong perlindungan hak anak atau menolak atau menentang harassment seksual, tetapi kita juga membiarkan ada dalam tanda kutip orang bermasalah atau eksibisionis yang gambar titiknya di jalan gede-gede gitu. Ini aku jadi kegelisahanku juga. Tapi kalau kita mau nutup itu hanya flat, itu pasti cepat hancur juga, atau mah yang gambar saru tadi baleni lagi. Akhirnya udah membuat konflik baru ya. Iya, yaudah aku ganti karyaku gitu. Nah, aku pasang karyaku itu ya terbukti ketika tembok yang tadinya carut-marut atau situs yang tadinya kumuh itu dipasangin sebuah karya, itu akan lebih awet, Mas, daripada cuma diputihin lagi, itu pasti gampang rusak lagi. Nah, itu pengalaman konkret. Artinya tidak ada yang kemudian mengganggu dalam tanda kutip mengganggu karyamu. Ada, Mas. Istilahnya apa, di tagging, bombing gitu. Ya ada itu ya free gel-nya ketika karya diletakkan di ruang publik memang masih ada ya. Karena ruang publik juga biarin tetap cair. Kita juga seniman street art juga enggak memiliki keinginan untuk mengkooptasi ruang publik, enggak, Mas. Biarin ruang publik itu cair, dan metode kekaryaan ini juga membuktikan bahwa ruang publik itu cair. Dan kita yang memiliki ruang publik itu, maka mari kita jaga bareng. Jadi ya tolong teman-teman yang misalnya menawarkan jasa sedot WC atau jongki skripsi atau nyon sewu rentenir yang minjemin dana cepat, itu harus merubah metode sumur blawong atau yang bikin acara. Itu kan banyak teman-teman EO juga melakukan. Sebenarnya udah nggak efektif lagi kita nempel di jalan, karena satu ya, itu udah nggak kebaca, Mas, dengan mobilisasi publiknya yang bergerak, kecuali jalan kaki. Sedangkan kita bisa lihat berapa persen sih publik ini yang jalan kaki menggunakan trotoar kita gitu. Trotoar aja udah untuk kaki 5 ya. Itu kan, jadi itu udah nggak efektif. Sedangkan sekarang udah medsos. Jadi sebenarnya ya tadi harapanku yang menggunakan metode itu untuk menawarkan jasanya, sebenarnya karena udah nggak efektif, maka sebenarnya baiknya pakai media-media yang lebih canggih sekarang aja, dan canggihnya juga sederhana dan semua udah punya handphone. Artinya online aja publikasi di medsos itu lebih efektif untuk sekarang. Atau itu kan pendapat Anda ya? Atau sebetulnya ada strategi yang lain dalam mengkampanyekan atau mempromosikan produk mereka tapi tetap di jalanan? Bagaimana? Atau kolaborasi dengan seniman seperti Anda gitu? Iya. Sebenarnya kan Pemkot sudah memfasilitasi papan-papan seng itu di perempatan, seperti ada di Serangan atau di pertigaan yang dekat Duta Wacana itu. Mahal itu? Enggak, maksudnya yang seng-seng tapi memang agak enggak terawat. Ini juga harus jadi evaluasi bareng juga. Artinya ide untuk memfasilitasi publik membuat publikasi atas produk atau jasanya itu oleh pemerintah sudah dilakukan, tetapi mungkin maintenance-nya nggak benar, terus itu amoh. Karena seperti yang di dekat kampus Duta Wacana itu ya jadi gembel ala kadarnya, dan mereka males kalau nempel poster di situ. Mereka jadi lebih milih di box kontrolnya PLN atau Telkom gitu. Nempelin di sana jadi, dan ya pohon-pohon dipaku, dipasang banner gitu-gitu. Tapi artinya satu sisi juga harus ada penertiban, Mas. Jangan dibiarkan lagi. Karena setiap aku nyesei poster yang media yang harus aku bersihkan untuk aku ganti karyaku itu, aku merhatiin semua masang kontak person loh, Mas. Jadi sebenarnya Pemkot bisa nelpon mereka untuk halo gitu, kenapa kok kamu ngotorin propertinya negara gitu. Itu bisa sebenarnya, tapi nggak ngerti ya itu dilakukan atau enggak gitu. Nah, itu salah satu gangguannya. Terus nanti kalau anak-anak kita yang remaja nyoba untuk mengekspresikan eksistensinya yang itu di ruang publik dengan tagging, dengan coret-coret, entah itu geng sekolahnya, entah itu
apa dia cinta sama siapa, ada love siapa itu. Atau fans klub apa. Ya. Nah, ya, itu bagian dari dinamika yang harus kita jawab. Artinya apa properti kita yang di ruang publik kan juga ada program maintenance-nya gitu, ada program maintenance-nya sebenarnya. Dan kalau lalu publik disalahkan juga kurang bijaksana, artinya lah kan publiknya yang terlalu agresif. Ya itu realita yang harus kita manage gitu. Bukan lantas itu menjadi alasan untuk properti kita dibiarkan semua terbengkalai secara estetik ya. Kalau fungsinya mungkin di dalam yang teman-teman teknisi selalu mengakses itu dan mengerjakan itu, yang di dalam aku percaya itu masih fungsi, masih bagus. Tapi kan ya karena mungkin kita belajar visual, lalu kita bagian dari masyarakat seniman visual, jadi agak risih tapi bukan cranky Mas. Artinya ini konkret. Kalau ruang publik kita biarkan carut marut, masyarakat kan punya potensi depresi ya. Ada depresi sosial nih, entah ini apa minyak goreng susah dicari, atau BBM naik, atau beras juga naik. Dengan situasi-situasi itu setiap saat sebenarnya memanage organisasi kita Indonesia itu kan salah satunya memanage depresinya publik untuk tidak terjadi chaotic. Nah, kalau ruang publik kita carut marut, coret-coret, kotor, itu coret ini bukan graffiti ya Mas. Itu maksudnya. Terus dari teman-teman yang dari partai politik juga memasang publikasinya juga nyon sewu rodok ngawur gitu. Dan tanpa batas waktu yang jelas. Ya, tanpa batas waktu yang jelas. Itu menjadikan kota Jogja atau kota semua atau ruang publik kita menjadi kumuh. Ketika kumuh, ya sudah tidak manusiawi, lantas frustasi publik ini bisa dipicu. Kalau tiba-tiba doaku selalu mengajak teman-teman membagikan karya di ruang publik itu, semakin banyak karya di ruang publik itu setidaknya menciptakan ruang kemungkinan untuk ruang publik ini kembali humanis Mas, kembali manusiawi. Terus ya nek kita stres, tadi yang ngomong depresi atau frustasinya publik, secara personal aja kalau aku stres jalan di jalan nemu karya baru, aku membayangkan si seniman ini mempersiapkan konsepnya, karyanya, materialnya, terus lihat berjalan ke situ memasang dengan sungguh-sungguh, itu wah, aku ngerasa nggak sendiri. Artinya aku sebagai publik bukan sebagai seniman ya Mas. Ya, sebetulnya masih banyak pertanyaan ya, tetapi keterbatasan waktu, jadi saya ada satu pertanyaan lagi nih yang bisa dijelaskan dengan singkat padat juga gitu. Anda berkarya dengan dengan stencil art ini, sebetulnya prosesnya muncul dari ide Anda secara personal atau Anda survei ke lapangan terlebih dahulu? Bisa singkat padat ya? Iya, bisa memang dari masyarakat Mas. Artinya yang tadi dari situasi di kampus dengan diskusi teman-teman yang seperti dari awal kok jadi kayak dianaktirikan, itu disiplin ilmu yang kita pelajarin. Lalu yang berikutnya, aku masih merasa kalau kesenian sendiri itu masih kejebak dalam eksklusivitas yang belum benar-benar kita cairin bareng. Artinya yang harapanku dari SMP, SMA, Dinas Pendidikan mewajibkan mereka membuat review untuk pameran, itu 10 tahun ke depan kita bisa panen masyarakat yang membutuhkan atau merasa perlu untuk melihat sebuah pameran itu. Dan ini bukan persoalan eksistensi seniman doang, tapi artinya orang ketemu karya itu punya pengalaman estetik, di situ bisa membuat tumbuhnya empati, terus kecerdasan yang lebih bagus, lebih manusiawi sebagai modal kita nanti ke depan untuk lebih baik lagi. Lalu kalau dari aku sendiri, aku ingin terlibat Mas. Terus dari seni grafis lagi-lagi yang aku pelajarin, sekian teknik ini yang paling pas ya stencil. Aku tinggal bawa gulung masternya, terus pakai cat semprot, aku bisa pasang masternya, aku semprot, itu jadi. Daripada sablon misalnya aku akan masang kain di jalan juga akan sulit, atau poster kertas lebih tidak awet. Ini pertanyaan paling akhir ya, tadi terakhir, ini paling akhir ya. Singkat pada juga. Perpanjangan waktu. Sebagai seniman mural atau muralis gitu ya. Dari mana Anda bisa survive? Nah, dari bagi karya ini itu kayak aku anggap rally Mas. Dari berapa cetakan, dari berapa spot, dari berapa lokasi, itu
aku pasti akan memang bagian mendokumentasikan sebenarnya dari awal idenya. Itu memediakan karya itu, Mas. Entah di kanvas, entah di seng, entah di kayu. Itu aku mediakan. Nah, artwork ini yang bisa dikoleksi oleh kolektor, Mas. Nah, dari situ itu runningnya, dan ya aku juga menjawab banyak pertanyaan. Nek seniman street art uripe piye gitu. Ya. Itu aku ngeplotin. Jadi untuk dana untuk karya yang aku bagikan ke publik, untuk zakat ilmuku itu sekian. Terus nanti dari perjalanan ini, pos terakhirnya dari karya ini adalah aku mediakan, aku bikin artworknya. Nah, artworknya ini yang bisa dikoleksi sama kolektor, begitu. Dan yang karya-karya, maaf mungkin kayak konvensional, lukis ya, yang layak dipajang di ruang-ruang di rumah gitu ya. Tapi ada, atau malah mungkin itu box PLN yang bisa Anda copot terus kemudian dikoleksi. Ya maksudnya aku mediakan di seng juga seng dengan spanram, Mas. Spanram kanvas gitu. Atau ya pakai itu, aku nemu kaleng-kaleng karatan atau bekas talang karatan itu aku susun, itu jadi media seukuran yang pas untuk karyaku ya. Pokoknya itu aku artworkan, aku jadikan artwork, dan itu yang bisa dikoleksi, Mas. Oke, sip. Terima kasih Sigit. Matur sembah nuwun. Luar biasa, sebetulnya masih banyak yang ingin saya berbincangkan, yang saya pertanyakan, tapi cukup sampai di sini. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatian Anda menonton dialog ini sampai tuntas. Saya Gus Sundarto dan Diki Sigit mengucapkan terima kasih. Salam, sampai ketemu lagi. Terima kasih TVRI.